Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin jelaskan tentang peran ibu dalam mengendalikan gadget. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin beritahu dulu ya, bahwa Android HP WA yang di tangan ibu sekarang ini walaupun banyak positifnya, telah banyak memporak-porandakan rumah tangga, memporak-porandakan ekonomi, dan juga merusak masa depan anak. Sebenarnya di situ memang ibu tidak terasa sekarang. Yang saya maksud adalah sekian tahun yang akan datang. Saya tidak cerita sekarang sebenarnya. Nah, yang harus ibu pahami, apa sih bahayanya HP, Android, gadget itu? Ada dua. Pertama, isi konten. Konten HP itu banyak yang tidak baik. Yang kedua, ada namanya radiasi. Radiasi emisi itu. Pertama, konten dulu. Konten ini Facebook misalnya, itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Mana yang nipu, mana yang tidak. Kalau ibu mungkin sudah paham mana yang nipu, mana yang tidak, karena mungkin di antara kita ada juga yang merangkap sebagai penipu. Jadi sesama penipu tentu paham. Tapi anak banyak yang terjebak dia. Anak kadang-kadang ketika galau di rumahnya, melihat pertemanan di Facebook, gitu ya. Kalau cowok mungkin melihat gambar wanita cantik, itu belum tentu wanita, bisa laki-laki. Minta pulsa aja kerjanya itu. Nanti diajak ketemuan, tak mau, duit sudah habis. Namanya bohong. Kalau perempuan, ada juga gambar wanita, cowok ganteng segala macam, ya nipu. Bukan banyak juga yang nipu di Facebook. Umur sudah 53 tahun, macam budak 23 tahun. Artinya kita ini penipu juga sebenarnya. Kalau kita sudah tahu mana yang penipu, mana yang tidak, karena satu profesi sama-sama penipu. Tapi kalau anak kita, mana paham dia? Paham saya? Nah, ibu harus kontrol anak itu. Shopee misalnya, mana Shopee asli, mana yang Shopee bajingan, kan macam-macam juga. Banyak juga di antara kita ini ketipu Shopee palsu, menggunakan merek sama tapi ujungnya dibedakan. Secara hukum kan boleh. Makanya yang banyak jual beli menggunakan Facebook banyak ketipu. Nah, anak ibu perlu pendampingan karena prakteknya anak kita banyak ketipu. Kalau ketipu uang nggak masalah, tapi kalau ketipu keperawanan hilang, dicocokin narkoba segala macam, itu faktanya di Kepri ada 72 anak hilang sampai hari ini belum balik gara-gara ketipu teman Facebook. Ibu ingat nggak dulu yang ada begal depan itu kan 5 orang, 4 di bawah umur, yang 2 perempuan kan, anak SMP. Terus 5 tahun yang lalu. Artinya apa? Itulah kenyataan hidup sekarang. Itu namanya. Oke, biar ibu paham. Semua aplikasi yang di WA, yang di Android kita itu ada 300. Ibu kan paling yang hafal cuma 5. Facebook, YouTube, IG, ya, apalagi YouTube. Itu yang menurut saya tingkat kejahatannya rendah. Coba ibu saya beritahu aja, misalnya ibu cobalah sesekali download yang namanya MiChat. Ibu tuh, bukan WA ya, MiChat. Ketika download gratis, paling tak sampai 3 menit. Ibu mau cari cewek nakal, mau cari cowok kurang ajar, mau cari lesbi, mau cari gigolo pun ada di situ. Bahkan kelihatan radiusnya berapa meter. Kalau ibu tak percaya nanti saya ajari. Ibu setelah dibuka paling 3 menit, habis itu misalnya lesbi, print, itu akan kelihatan Bu, dari sini jaraknya berapa meter orangnya.
200 meter, 100 meter. Di perumahan ini pun pasti ada orang yang melakukan itu. Apa artinya, Bu? Anak-anak kita ternyata sudah terdeteksi banyak yang menjual diri tapi orang tuanya tidak tahu. Karena dia menggunakan aplikasi. Nah, Ibu perlu pendampingan anak. Jadi intinya semua yang biasa dibuka anak, Ibu harus menguasai. Ini yang jadi masalah, Ibu ini kadang ngangkat HP pun masih terbalik. Nah, ini pula. Jadi Bu, Ibu intinya apa yang biasa dibuka anak, Ibu harus tahu. Kalau Ibu tidak tahu gimana coba mau mengendalikan anak? Inilah Ibu harus siap menghadapi perubahan keadaan dunia yang sudah semakin gila ini. Ya, itu namanya konten isi. Dan ingat tuh, dulu jackpot di Kota Batam tuh ada 70. Sekarang tersisa 3. Jackpot itu judi elektronik. Kenapa judi yang 70 tutup semua? Bukan kiai yang menutup, bukan polisi yang gerbek, sudah pindah ke Android. Judi. Makanya hati-hati ketika suami, sama juga emak-emak pun banyak yang gila juga, main HP, judi juga. Kan nanti bisa top up di Alfamart segala macam, kan ada itu. Nanti misalnya anak main judi, kalau dia beruntung dapat nomor seri. Nomor seri itu kan bisa dijual. Kalau kita namanya orang kecanduan, beli. Jadi inilah kenyataan. Makanya buat hati-hati anak kita. Itu namanya isi konten yang mungkin Ibu tidak sadari. Yang kedua, ada yang lebih berbahaya daripada konten itu, tapi radiasi. HP seperti yang saya miliki yang di depan saya begini, Bu. Selama paket internetnya masih hidup, saya ulangi, Bu, HP depan saya ini. Selama paket internetnya masih hidup, dalam radius 3 meter ada yang namanya radiasi. Radiasi emisi. Radiasi itu, Bu, ya, elektromagnetik yang mengandung energi listrik. Contoh begini, Bos. Kalau di depan saya ada AC, AC bisa dimatikan dan dihidupkan melalui remote. Nah, remote itu, Bu, di remote itu harus ada baterai. Jadi ketika saya menghidupkan AC, ini berarti ada elektro yang nyambar ke situ. Karena di depan kita ini ada plus dan minus, ada kabel, cuman kita nggak terlihat. Itulah kenapa petir meledak menjelang turun hujan, karena pertemuan energi panas dengan energi dingin. Nah, baik bayangkan, selama internetnya hidup di HP kita itu, maka selama 3 meter itu sebenarnya elektromagnetik menghantam otak anak. Makanya, Bu, lama-lama otak itu jadi lemah karena terpapar radiasi emisi namanya. Makanya kalau ada tower telepon di sini, itu wajib mendapat persetujuan orang di bawahnya dalam radius 100 meter. Berarti 400 meter ya. 100. Cuman kadang-kadang banyak tak paham, cincai-cincai saja. Letakkan tower itu di masjid, yang penting masjid dapat duit untuk bangun, karena nggak paham radiasinya. Tuh Ibu pahami seperti itu. Apa sih dampak radiasi? Bu, 30 tahun yang akan datang, kalau Ibu tidak pandai-pandai mengendalikan radiasi pada otak anak itu nanti akan lemah dengan sendirinya, loyo. Bahasa kasarnya begini, sekedar perbandingan ya. Orang yang mengurangi konsumsi gula di masa muda, hakikatnya mengurangi penyakit di masa tua. Nah, kalau saya ingin kaitkan dengan radiasi, orang yang jarang menggunakan Android di masa muda, hakikatnya mengurangi kerusakan otak masa tua. Ibu ingat nggak, kalau zaman dulu, tolong anak saya. Kalau anak,
Pak Bos, kita pun lebih degil juga dulu. Yang penting orang tua yang punya anak yang harus. Oke, baiklah ya. Dulu ibu, anak ibu suruh 2 kali saja ibu nyuruh anak bergerak. Sekarang nggak bisa. 10 kali ibu teriak-teriak nyuruh anak tak bergerak juga. Kenapa? Otaknya sudah terpapar radiasi 300 meter. Makanya bu, menurut PBB WHO, anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh terpapar sedikit pun. 0 sampai 3 tahun. Makanya ibu kalau nak main HP ada anak di bawah 3 tahun, pastikan HP itu jaraknya 3 meter dari anak itu. Sama dengan ngerokok, itu tidak boleh dekat anak. Kalau ibu main HP, berarti jaraknya 3 meter. Ini kadang saya menyusui anak, main HP pula, itu salah. Anak nangis, bukan dikasih HP, gendong. Zaman dulu anak nangis digendong, kan? Ngapain kita kasih HP? Anak tuh suka untuk digendong, cuman emaknya dia mulai malas. Ini persoalan sebenarnya. Oke, itu contoh saja. Anak 3 sampai 7 tahun boleh dikasih HP maksimal 1 jam. Harus ada jeda. 1 jam harus ada jeda. Nah, 7 sampai 17 tahun boleh 2 jam. Paling lama. Ya. 17 tahun sampai mati, macam kita-kita ini, itu 3 jam sehari paling lama. Coba. Oke, coba ibu renungkan ini. Kalau kita masuk pesawat, boleh nggak menyalakan HP? Tidak, karena akan mengganggu radar, karena nyambar dia. Kalau HP ibu masukkan di jok motor, kena panas bisa meledak. Ditaruh di spakbor bisa meledak. Ngecas di mobil, ada pula sinar matahari terik, bisa meledak. 3 tahun yang lalu di pom bensin Merapi Subuh ada mobil carry meledak. 2 anak terpanggang, 1 anak 4 tahun, 1 12 tahun. Yang 4 tahun meninggal di tempat, yang 12 tahun meninggal di rumah sakit. Bapaknya selamat. Tahu nggak ibu? Mobil carry itu di dalam mobil ada 2 jerigen bensin. Anak main HP. Jadi maksud saya bu, kalau anak main HP itu rusak otak anak itu bu, rusak otomatis. Makanya usahakan kalau anak nak main HP, 1 jangan di ruangan tertutup, jangan di kamar, ruangan terbuka. Ini nggak apa-apa, atau di halaman. Itu pun ada pembatasan jam. Jangan pakai handset. Ya, tangan ini usahakan jangan tersentuh langsung ke logamnya. Tahu nggak ibu? Ini jari-jari, ini pusatnya saraf. Kalau anak megang HP, tangan sampai panas, bu, ini saraf nanti bisa mati. Ini lari ke otak. Makanya kalau kita pergi pengobatan akupuntur, apapun sakitnya yang diurut pasti jari-jari. Mau sakit kepala, sakit otak, sakit jantung, sakit mata, dia larinya ke tangan ini. Karena ini adalah saraf yang sangat halus. Loh, ini kalau panas terus, rusak nanti karena lari ke otak. Oke, bisa dipahami ya? Itu alur ceritanya seperti itu. Makanya baru hati-hati. Kalau suami ibu ngantongi HP terus, lama-lama burungnya cepat mati. Ya, lemah sahwa. Makanya kalau ibu punya suami asik selingkuh, itulah bu. Waktu suami tidur, paket Androidnya jangan dimatikan, dekatkan aja burungnya. Lama-lama cepat tewas itu. Kalau suami ibu kerja selingkuh begitu. Tapi ya itu salah juga, sebab kalau sampai tewas itu orang lain tak kebagian, ibu juga tak kebagian. Apa lah pak, bisa pakai duit. Seperti itu. Kalau ibu misalnya saking sibuknya ada yang HP sampai di kalung, itu nanti dimasukkan dalam buta, ada. Lama-lama ibu akan terkena penyakit kanker serviks. Kanker serviks itu bisa supermi, bisa asin, bisa radiasi ya, kanker serviks. Makanya dulu mana ada kanker serviks,
Ibu sering lah ibu ikut seminar di hotel, itu kan gratis seminar ya, dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ibu, apa yang saya sampaikan ini Bu, ini materi penyuluhan dari Menteri Informasi Komunikasi. Cuman selama ini mungkin mereka tidak pernah menyampaikan. Ibu-ibu yang saya hormati, sekarang ibu paham ya Bu? Paham tidak? Itu dampaknya akibatnya. Maka ibu pastikan anak jangan banyak menggunakan HP. Oke, sekarang ini kan banyak daring, betul apa tidak? Ya. Nah ibu, kalau ibu ingin anak itu melaksanakan PR, mengerjakan PR, saran saya begini Bu ya, ibu tidak usah terlalu maksakan anak itu ranking, yang penting naik kelas sudah Bu ya. Untuk apa? Toh sekarang lulus dengan tidak lulus tidak ada yang namanya ujian nasional, tergantung gurunya. Yang penting waktu sekolah, waktu pulang. Di sekolah jangan nakal-nakal, otak kurang sedikit, yakinlah akan naik. Nggak usah memaksakan nilai baik, ranking kalau harus tidak berdasarkan otaknya. Memang kita maklum sekarang Bu, guru ini kadang-kadang ya kalau saya melihat tak punya otak juga berikan PR itu. Mohon maaf kalau ada yang guru. Contoh saya misalnya guru SMP, guru agama, megang katakanlah 5 lokal. Satu lokal 50 anak. Satu anak diberi PR pula 10, sistem daring gitu ya. Berarti 50 orang kali 25, kan satu lokalnya 50. Betul lah dikoreksi. Saya tak yakin mengoreksi satu anak itu 10 pertanyaan. Guru itu mah anak main HP juga, nak telur juga, nak ngopi juga. Yakin tak Bu koreksi? Nggak usah. Yang penting kalau ada PR, tulis namanya baik-baik. Nama, kelas, sudah. Isi, kerjakan. Kalau benar syukur, tidak benar nggak masalah. Yang penting jangan buka HP cara menjawabnya. Kenapa akibatnya Bu? Satu, nanti anak akan kecanduan digital, kecanduan HP. Yang kedua juga merusak otak yang namanya radiasi. Saya ingin berikan contoh Bu ya. Semua PR perintah dari sekolah dengan cara membuka Google itu bahasa lain dari nyontek sebenarnya. Saya ingin berikan contoh Bu ya. Misalnya ada guru bertanya, begini Bu, ketika di dalam buku itu ada 300 halaman, kan pertanyaan atau ulangan oleh sekolah itu paling-paling yang ditanya dari awal sampai akhir itu kan hanya 50 dari buku 300 halaman. Kehendak pencetak buku yang ditanya 10 itu kan tahu semua. Tapi kalau ibu buka Google, anak kita, contoh, ada pertanyaan, di manakah ibu kota provinsi Jawa Tengah? Kalau dijawab menggunakan Google, searching Google langsung tulis ibu kota provinsi Jawa Tengah, langsung ketemu Semarang, dicatat oleh anak. Tahu nggak Ibu? Karena saya di Kementerian Agama. Nanti pertanyaan berikutnya dalam ujian yang sesungguhnya nggak mungkin yang sudah ditanya dulu akan ditanya ulang. Tapi pertanyaannya mirip. Kalau tadi provinsi Jawa Tengah akan ditanya ibu kota provinsi misalnya Sulawesi Barat. Itu kisi-kisi soal namanya. Tapi kalau anak ibu buka buku, anak akan melihat judul besarnya.
ibu kota provinsi di Indonesia. Terbaca dulu Aceh, Banda Aceh. Sumatera Utara, Medan. Riau, Pekanbaru. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Terus dibaca, lama-lama akan ketemu Jawa Tengah, Semarang. Tapi sudah terbaca dulu sebelumnya. Bahkan anak penasaran, terbaca pula. Nanti di penasaran, ibu kota Kalimantan, terus begitu. Nanti ketika ada pertanyaan, di manakah ibu kota provinsi Sumatera Barat? Oh, saya belum pernah baca. Logikanya begini, Bu ya, misalnya nih, ketika anak Nagoya Hill ada di mana? Kalau anak searching di Google langsung ketemu Nagoya. Tapi kalau anak berangkat langsung dari sini naik motor akan ketemu Tebesi, akan ketemu Muka Kuning, akan ketemu Keprimo, akan ketemu Sukajadi, akan ketemu Awal Bros, akan ketemu Terowongan, akan ketemu Masjid Jabal Arafah, Masjid Al-Falaq, nanti ketemu Nagoya Hill. Permintaan cuma satu, di manakah Nagoya Hill itu? Tapi anak langsung tidak nyontek di Google, dapat 10 padahal perintahnya 1. Bisa paham? Itulah anak, Bu, jangan selalu Google terus. Untuk apa anak nilai 10 kalau otak bodoh? Makanya ibu udah usah terlalu bangga kalau anak ranking. Ini kadang anak ranking di foto pula rapotnya masuk Facebook. Alhamdulillah anak soleh, buat malu aja. Oh, coba kita bayang-bayang, Bu. Coba ibu ingat-ingat sekarang kawan ibu SD, SMP, SMA. Yang ranking itu kemana budak itu sekarang? Yang ranking kawan-kawan kita dulu jadi hantu juga, Bu. Justru yang jadi kepala desa di kampung, yang jadi toke, yang jadi pejabat, yang orang kaya, yang pengurus masjid, pemilik pondok pesantren, yang jadi ustadz, yang dekil-dekil juga dulu. Yang sering minggat dari sekolah itu juga yang hebat-hebat, yang sering maling mangga juga. Tapi itu kenyataan. Nah, maksud saya, Bu, sudah nggak usah terlalu bangga sekali dengan yang ranking kalau bukan karena otak. Maksud saya begini, Bu, gunakan Google kalau sudah kepepet. Contoh, ini PR besok 10, anak Nina rupanya anak ini jam 11 belum tuntas, ibu dampingi. Kalau ada 10, sudahlah kasih ibu bantu saja 3. Sisanya biar paling ibu kan dipanggil guru aja, Bu. Datang aja, kenapa, Bu? Betul kan, guru tidak bisa. Jadi intinya gini, kenapa anak ini, Bu, harus jangan terlalu dibantu supaya anak sadar bahwa saya ini sebenarnya belum bisa. Tapi kalau ibu selalu nilainya baik, anak tuh merasa pintar. Sekarang saya ingin beritahu ibu ya, maka tugas ibu sekarang, anak itu jangan ketergantungan dengan Google. Yang paling penting anak tuh bagaimana caranya mandiri. Paham, Bu ya? Paham. Diusahakan, Bu. Jadi ini, Bu, pokoknya kalau anak belajar, ibu dampingi. HP matikan. Ini anak main HP, emak pun gila juga. Ini masalahnya. Pokoknya Bu dampingi. Jika dulu anak belajar itu, Bu, ya buatkan minum. Kali Bu kalau ada duit beli apa, misalnya gorengkan bisa. Tapi HP jangan suruh buka. Nggak apa-apa. Salah-salah apa. Yang penting nama anak itu tulis baik-baik. Kalau namanya anak tuh Windati, bagus. Namanya bagus kan. Karena biar dilihat oleh guru, oh udah dikerjakan PR. Gitu. Perkara naik semua, percayalah, Bu. Kalau perkara lulus semua. Apa ada jaminan nanti setelah tamat sekolah budak itu bakal kerja? Tidak, karena kalian tidak melihat sekolah. Oke, paham, Bu ya? Paham tidak? Intinya anak itu jarangkan dari megang HP. Lalu caranya bagaimana, Bu? Ada 3. Ibu jangan kecanduan HP dulu. Pokoknya kalau ada anak, ibu jangan main HP. Apapun yang dimainkan.
Kalau ibu ada pekerjaan yang sangat penting, ibu bukan pebisnis, nak buka HP, ibu sembunyi atau pergi kemana, bukalah di tengah hutan HP itu, tidak apa-apa. Anak jangan melihat. Kenapa? Kalau anak melihat, nanti anak niru. Kecuali kalau anak tahu persis ibu ini misalnya jual beli online. Anak tuh tahu ketika buka HP, kata mama met, nah ibu ini jualan nak untuk cari rezeki biar anak bisa sekolah. Anak tuh paham. Kalau ibu jualan tidak, kerja selpang, nah, itu anak nanti ngikut. Tuh, yang kedua bu, ibu harus kreatif. Kan tadi sudah saya katakan, kalau anak 0 sampai 3 tahun tidak boleh. 3 sampai 7 1 jam. 7 sampai 17 2 jam. Ibu batasi anak, yang anak-anak nangis misalnya ingin main HP, ibu putar-putar saja. Main sana, main sini, main kuda-kuda ala suami istri, main kelereng, main karet, main apapun sehingga anak lupa. Yang kedua ya, yang ketiga, ayo kita kerjasama dengan masyarakat, dengan pengurus masjid. Apa yang bisa dimainkan remaja? Kompang, puisi, pokoknya adakan hiburan. Ya, dengan masyarakat RT RW, hidupkan lagi main poli, main bola kasti, main kelereng, permainan zaman-zaman dulu itu hidupkan lagi. Begini bu, jangan salahkan anak main HP terus. Karena anaknya dalam ilmu psikologi memang ditakdirkan masa bermain. Nggak salah anak main HP itu bu. Cuman tugas orang tua bagaimana mengalihkan permainan yang tidak mengandung radiasi. Bisa. Coba di sini permainan apa yang ada? Karet. Hidupkan lagi. Bola. Apa aja lah. Mau apa zaman dulu? Yang pakai main kayu lempar-lempar itu. Pokoknya macam-macam. Itu ya, dihidupkan lagi dengan masyarakat. Ibu-ibu yang saya hormati, ya, itu ibu harus tempuh. Apakah bisa lama-lama anak lupa? Bisa. Sama dengan ibu nonton sinetron, bu ya, nonton terus karena ibu kecanduan. Coba ibu suatu saat pergi umroh, karena ada yang lebih penting. 11 hari saja di Mekah bu, ibu balik dah lupa dengan sinetron itu. Ibu misalnya hobi nonton sinetron karena memang kecanduan, ibu balik kampung pergi ke atas gunung Singgalang, tak ada pula TV. Nanti balik ke Batam sudah lupa. Anak begitu bu, tapi ketika anak sudah main HP, dibiarkan, akhirnya kecanduan. Oke, jelas bu ya? Nah, kemudian sebagai seorang ibu, begini bu, pastikan anak itu mandiri, diusahakan di bawah 12 tahun. Jadi anak SD, usahakan anak SD kelas 6. Kalau ibu, karena ibu perempuan ya, jadi saya tentu ingin banyak kepada ibu. Kalau ibu punya anak perempuan 12 tahun ke bawah, itu sudah bisa masak, sudah bisa nyuci, bisa ngepel. Pokoknya pekerjaan rumah anak itu pastikan sudah sempurna seperti ibu. Masa SD bisa. Yang penting ibu ajari, dampingi terus anak. Mengapa ibu harus ngajari masak dari sejak dini? Pertama, kalau sudah SMP agak susah. Apalagi anak ibu yang masukkan ke pondok, belum sempat ngajari masak, bagaimana ngurus rumah tangga. Anak ibu masuk SMP sudah susah, apalagi masuk pesantren. Pesantren zaman dulu masak sendiri, nyuci sendiri. Anak sekarang beda, masuk pesantren pakaian di laundry, masak dimasakkan. 6 tahun pula di pondok pesantren, masuk kuliah, dapat bini, dia dapat suami. Kapan ibu ngajari anak masak? Nanti dia nikahnya suami tiap hari makan super mie aja terus. Dan hanya setiap hari suami yang minta belikan nasi padang aja kerjanya. Kenapa anak tak bisa masak? Untuk ibu catat baik-baik, suami tak terlalu butuh bini yang pintar-pintar itu bu. Suami yang dibutuhkan tuh malah apa ya, bini yang bodoh-bodoh dikit. Nah itu senang ya. Tugas istri nih bu, ingat ibu rumah. Nanti kalau anak sudah bisa masak, sudah bisa ngepel, sudah bisa nyetrika, sudah full service seperti ibu sendiri, kalau nak nikah sudah siap. Paham maksud saya bu?
Karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga, Bu. Hidup ini, Bu, iya ibu hidupnya nyaman. Tapi anak kita kan belum tentu suatu saat. Jadi maksud saya, Bu, ketika anak sudah siap segalanya, andaikan suami kita hidupnya pas-pasan, bagaimana cabai satu terasi sepotong bisa makan untuk satu hari? Bisa tidak? Bisa. Mak kita dulu tak ada minyak goreng pun tak ada masalah, Bu. Coba kali ibu balik kampung, yang dimasak mak kan enak. Tak ada minyak goreng, panggang, rebus, enak juga kan. Malah daun-daunan tuh yang ada di kebun tuh dimakan jadi lalap tuh enak. Cuma daun pintu aja yang tidak dimakan. Nah maksud saya, Bu, ya, ibu menjadi ibu, ajarkan kepada anak tuh hidup mandiri. Tujuannya begini, Bu, dengan harapan kalau suatu saat anak ibu itu sudah dewasa menjadi yang terbaik. Insya Allah bisa, Bu, ya? Bisa, Bu? Kenapa ibu harus ngajari anak dengan sebaik-baiknya? Ibu belum tentu panjang umur, ya. Yang kedua, Bu, ibu juga harus pandai cari duit. Kenapa istri harus pandai cari duit? Tapi saya minta cari duitnya jangan yang mengganggu pekerjaan. Alasannya 3, Bu. 1, ya, belum tentu suami bisa mencukupi kebutuhan. Tugas ibu lah bisa membantu keuangan suami. Itu 1. Kemudian yang kedua, coba nanti aja dulu. Biar kok. Oke, saya ulangi ya. Jadi 1, suami ini, Bu, tak akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu baliklah seperti mak kita zaman dulu. Mak kita zaman dulu, apa yang dilakukan suami persis dilakukan istrinya. Saya ulangi, mak kita, apa yang dilakukan bapak kita itu juga dilakukan ibu kita. Kalau bini sekarang kan beda. Suami yang bertumus-lumus, yang malam cari duit, begitu dapat gajian, istri yang megang. Kalau tak megang duit, nah nuntut cerai pula. Nah itu memang berbeda. Maka saya berharap ibu harus pandai cari duit. Yang kedua, Bu, selain pandai cari duit, ibu harus hemat. Mengapa selain pandai cari duit harus hemat? Ada 3 kemungkinan. Belum tentu suami ibu ini panjang umur. Ya, kalau suami ibu tiba-tiba meninggal dunia, ibu sudah ada tabungan, sudah terbiasa mencari uang. Kalau ibu sudah bisa mencari duit sendiri, walaupun ditinggal suami, ibu tak akan bakal mengganggu rumah tangga orang, tidak menjadi pelakor. Kenapa? Ibu sudah pandai cari duit. Tapi kalau ibu suami tiba-tiba meninggal, anak masih kecil, butuh makan, butuh minum, sementara listrik nggak diputus, ujung-ujungnya ibu mengganggu suami orang. Bisa-bisa, karena istri pelakor itu kadang pahlawan juga, pahlawan untuk keluarga. Nggak ada satupun orang mau jadi pelakor kecuali terpaksa. Ibu nak cari bujang, bujang tak ada duitnya. Ya suami orang lah yang dihajar, itu maksud saya tuh. Yang kedua, Bu, belum tentu juga suami ibu ini sehat selamanya. Yang ketiga, belum tentu suami ibu ini setia. Mana tahu dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan lari bersama pelakor jahanam itu. Ibu sudah siap. Bu ya, kenapa ini harus saya sampaikan dengan ibu? Karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Maksud saya, Bu, kalau ibu bisa cari duit sendiri, cerdas, apapun yang terjadi dalam rumah tangga ini goyang-goyang lah. Yang penting saya sudah bisa menghidupi saya dan keluarga. Kalaulah ibu meyakini Android itu begitu harus dikendalikan, bukan bahaya sebenarnya, Bu. Ibu harus mengendalikan. Karena sekarang banyak orang kaya menggunakan HP, tapi banyak orang hancur juga karena HP. Gitu loh. Oke.
Sekarang di rumah tangga ini kan, coba saya tanya dulu, sepakat tak perlu mengendalikan HP? Sepakat? Iya. Anak kita setuju? Iya, Serius? agak susah, Pak. Susah. Susahnya di mana? Ya karena kemarin itu sekolah online itu loh Pak. Yang kemarin kan terkendali kan sebelum online kan. Sejak online ini pegang HP sendiri-sendiri paling enggak kan. Itulah yang Baru kendalikan. Caranya pulang dari sini berunding suami istri. Harus sepakat. Ya intinya gini, suami harus tahu, harus paham seperti apa yang saya sampaikan ini. Atau suatu saat ibu kumpulkan para suami di masjid, saya berikan penyuluhan. Kata ibu, nanti tonton saja, bukan tonton ya, tonton saja YouTube saya yang sering saya sebarkan itu biar tahu juga. Intinya HP ini ada dua bahayanya. Satu, isi. Yang kedua, radiasi. Radiasi itu bisa karena dekat dengan Android terus. Yang kedua misalnya main game terus. Karena walaupun yang ditonton itu baik, tapi ketika radiasi itu berlebihan, maka akan merusak otak. Otak anak tuh jadi lemah, apa jadi loyo. Begini gambarannya, Bu. Saya ingin berikan contoh. Ketika orang tidak terpapar radiasi, ibu, suami ibu akan kita dulu ya. Tamat SD, karena memang dari sekolah dibiasakan mandiri, tanpa diperintah orang tua, kalau tidak bekerja, dia kerja. Padahal orang tua nggak nyuruh. Nak sekolah SMA, tahan jadi kuli di kota. Ikut nenek, ikut siapapun, yang penting sekolah. Makanya zaman dulu, kalau orang tua tak bisa menyekolahkan anak, tanpa disuruh itu anak, ikut pamannya, ikut neneknya, yang penting sekolah. Tamat SMA, tanpa dituntun oleh orang tua, terdengar di Batam ada tempat kerja, ke Batam dia, belum nggak ada keluarga, tak ada petunjuk, Kalimantan berangkat, walaupun menggunakan intinya orang tua nek ciri wong Jawa, ora cawe-cawe, nggak ikut campur, anak bergerak sendiri, karena otaknya jalan. Lo anak kita tamat SMP, orang tua tidak ada biaya, diam. Kenapa kau tak sekolah nak? Mama tak ada biaya, diam dia, macam patung. Jadi anak bergerak, nanti sepak dulu dia. Oke. Tamat sekolah, nyari kerja, minta tolong mak bapaknya juga yang sibuk. Nelpon sana, nelpon sini, tolong anakku bujang ini carikan pekerjaan dulu. Orang tuanya pula yang sibuk. Bayangkan, dari kecil sudah capek-capek sekolah, disekolahkan, semua dibiayai, sudah sarjana, emak bapaknya juga yang sibuk. Kenapa? Otak tidak jalan. Sementara orang tua kita dulu, kita sekolah sudah biaya sendiri, balik sekolah bantu orang tua, untang panting siang malam, nyari hidup. Orang tua tidak bantu, bisa juga beda hidup. Dapat kita pekerjaan, katakanlah honor ikan telura, nak dipecat pula kita lerah. Kita pula lapor mama, ma, aku nak dikeluarkan mak dari kerja. Sibuk pula emak kita. Ibu-ibu bayangkan, bagaimana kalau suatu saat anak ibu menikah, punya menantu seperti itu, atau punya istri anak seperti itu. Pening bu, lu ibu saja, saya ulang ibu ya, ibu saja nengok suami yang tiap hari main HP, pening kepala tuh. Padahal dulu suami ibu tidak kecanduan. Terbayang ndak ibu, nanti anak kita jangan-jangan nikah 2-3 tahun berantakan. Makanya tidak heran pernikahan di Batam 2.576 kemarin yang menggugat perceraian. Tahun kemarin ya, yang putus cerai 1.900. Kesemuanya itu gara-gara HP. Kenapa bu? Orang mudah cerai, bisa perselingkuhan, tidak tahu jawab, semua gara-gara HP. Maksud saya bu, bagaimana anak kita? Sama bu, suami pun nengok bini main HP, pening juga kepalanya itu. Maka mudah-mudahan ibu tidak lah. Amin, Allahumma. Maka sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, coba pernah dulu mungkin saya tanya ya, coba ibu jawab yang jujur. Kira-kira berat jadi mak sekarang apa berat mak zaman dulu? Beratnya sekarang.
Coba ibu renung-renung. Berat sekarang apa berat dulu? Ibu jawab berat sekarang. Oke. Sekarang saya ingin berikan gambaran. Dulu, terutama yang kita petani ya, suami bekerja capek-capek siang malam. Apa yang dilakukan suami persis yang dilakukan istri. Orang tua kita dulu yang megang duit jarang istrinya. Bapak yang belanja segala macam. Terus jumlah baju sama, kalau bapak baju satu, istri satu. Malah utang mak kita tuh dijahit sampai 10 kali. Betul? Nah, maksud saya tuh di mana bedanya? Sekarang coba kita lihat. Suami ibu yang kerja kan nyuncang panas-panas siang malam. Ibu kan nggak tahu saja penderitaan suami karena nggak pernah lapor. Giliran pegang duit ini. Sekarang ibu renungkan, coba nanti sepulang dari sini ibu buka lemari. Kalau ada 10 kotak, berapa biji baju suami? Paling cuma 1 kotak, itu pun tepatnya di pojok lagi. Semua baju istri. Apalagi ibu yang macam betul aja sibuknya majelis taklim sampai 5 pula seragamnya itu. Mana ada yang gratis? Seragam majelis taklim 5 ada 5. Belum lagi PKK, seragam wirid, belum ini. Kalau ada 10 organisasi, 10 pula seragam. Suami mana? Oke, coba ibu nanti pulang dari sini, coba ibu tengok rak sepatu atau rak sendal. Berapa sih sebenarnya punya suami? Suami itu sendal paling hebat 2 atau 1, itulah ke masjid itu juga, ke musola itu juga. Coba punya bini sampai 10. Coba ibu pulang nanti cek berapa sih tas suami. Paling ada 1 atau 2, itu pun untuk bawa bekal nasi pergi kerja ke Tanjung Muncang. Bini tidak di situ kita lihat bu. Ibu cek lah nanti misalnya. Coba ibu hitung celana dalam suami berapa. Paling hebat ada 10, itu pun mereknya cap buaya lagi. Yang krokodil itu kan buaya itu. Wajar banyak suami jadi buaya. Karena memang merek tuh doanya memang jadi buaya. Coba yang istri, yang warna pink aja 1 losi, yang motif bunga beda lagi, yang coklat beda lagi. Enggak, saya jujur-jujuran, saya kan harus menjelaskan. Saya kan pertanyaannya enak mana mak sekarang dengan mak zaman dulu. Zaman dulu mak kita rumahnya lebar 10 kali 15, tuntas nyapu, tak ada masalah. Lah rumah kita cuma 5 kali 4 meter. Itu pun dipotong dapur, dipotong kamar, nyapu tak sempat. Apa kerja? Main HP. Dulu mak kita kalau nak makan jam 8 malam, itu masaknya dari maghrib. Nyuci beras, nyuci piring, hidupkan api pakai kompor. Lemah sekarang, 15 menit paling selesai kan. Cuci beras, masukkan air suker, colok listrik, hidup. Hidupkan kompor, cek ceplok telur, 5 menit hidup. Itu pun tak sempat masak, coba bayangkan. Karena HP. Sudahlah, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Banyak setrikaan, bukannya dikerjakan, malah dipoto. Masuk Facebook. Baru goreng ikan sepotong aja masuk Facebook. Ibu pergi ke taklim di sini, tapi bukan di sini. Ini paling tidak selfangnya 3 kali tuh. Nah masuk sini selfie dulu. Di dalam pret. Nanti nak balik pret. Macam-macam itulah kenyataan. Maksud saya, sudah. Syukuri yang ada. Bu ya, ibu kalau balik lagi dengan zaman mak dulu, menderita itu. Sudah. Paham bu ya? Sudahlah. Di akhirnya saya simpulkan bu ya, ayo kita kendalikan HP anak, karena anak adalah harapan kita. Ibu nanti ajak berunding dengan suami bagaimana cara mendidik anak. Kalau ibu suami tak mau, ajak suami ketemu saya, kita diskusi. Karena ini penting bu, karena anak pada akhirnya rusak, tidaknya juga tergantung HP. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Doa ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi Allahumma taqabbal wa rahmatan dal maut Allahumma hawwina lana fi sakratil maut wa najatna minan nari wa hizab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf belum perkenalan biar jamaah tahu semua. Tadi belum sholat. Oh, belum ya? Belum. Oh ya. Sebenarnya saya di Taman Lestari ini sering isi pengajian ya, tapi inilah nama saya Haji Mariono Sage sebagai penyuluh Kementerian Agama Kota Batam. Kalau ibu ini lihat saya, tonton iNews TV setiap Jumat jam 10 sampai jam 11 atau dengarkan RRI Batam jam 8 sampai jam 9 atau ibu bergabung di Facebook saya Rumah Samara Indonesia. Kalau Rumah Samara Indonesia, kalau mau bergabung di grup WA saya ada Kepri, ada Batam, ada Karimun, ada 7 provinsi. Ada namanya Rumah Samara. Kirimkan WA-nya ke saya atau ibu tonton buka Facebook YouTube saya Mariono Konsultan Keluarga. Hah? Ya betul, saya juga buka biro jodoh. Jadi mana tahu ada yang belum punya istri, suami, anak-anaknya mungkin silakan aja. Saya sekarang punya stok 297. Berminat? Ya nggak apa-apa, maknya itu nggak masalah. Ya, saya kira itu. Udah belum